Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang konteks belajar dan pembelajaran. Saya Dwi Meliawati, NPM 194. Perkenalkan, nama saya Alvina Ayu Nurjana. Saya dari kelas A618 NPM 196. Perkenalkan, nama saya Nada Dewi Sundari, NPM 181444600-197. Perkenalkan, nama saya Advan Aditya Sugro, NPM 181446600-200. Nama saya Ika Kurniawati, NPM 201. Di sini saya akan membawakan presentasi pengertian dan hakikat belajar. Komponen utama dalam proses pendidikan adalah belajar, berpikir, mengingat, dan pengetahuan. Beberapa pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah proses belajar. Belajar adalah proses pengaktifan informasi. Ia melibatkan upaya pengaksesan informasi dan penyimpanan materi. Proses penyimpanan informasi merupakan satu bagian dari proses belajar. Menangkap stimuli definisinya adalah sensasi adalah bagian proses belajar lainnya. Begitu juga persepsi dan perhatian. Sensasi merupakan proses pengubahan informasi menjadi impuls-impuls saraf. Saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif. Psikologi kognitif lebih menekankan pendidikan sebagai proses internal mental manusia. Menurut para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mentalnya, seperti motivasi, keyakinan, dan sebagainya. Psikologi kognitif menyebutkan bahwa belajar adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku fisik. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral kadang-kadang tampak kasat mata dalam setiap peristiwa manusia. Selanjutnya yaitu teori conditioning Guthrie. Guthrie menyatakan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan dapat dipandang sebagai deretan tingkah laku yang terdiri dari berbagai unit. Unit-unit tingkah laku merupakan reaksi dan perangsang sebelumnya. Kemudian, unit tersebut menjadi stimulus yang kemudian menimbulkan respons bagi unit tingkah laku berikutnya. Selanjutnya yaitu teori operant conditioning. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memahami tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Perbedaannya adalah Skinner membuat perincian lebih jauh. Ia membedakan dua macam respon. Pertama, respon dan respon, yaitu respon yang ditimbulkan dari perangsang-perangsang tertentu. Misalnya, keluar air liur setelah melihat makanan tertentu. Kedua, operan respon, yaitu respon yang timbul dan berkembang dengan diikuti perangsang-perangsang tertentu. Perangsang demikian disebut reinforcing stimuli atau reinforcer. Ia berfungsi sebagai pemerkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, respon itu mengikuti tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Contohnya, seorang pelajar yang mendapat hadiah karena hadiah tersebut seorang pelajar giat dalam belajar. Prosedur pembentukan tingkah laku dalam operan conditioning secara sederhana adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi hal-hal yang merupakan responsor atau hadiah bagi tingkah laku yang akan dibentuk. 2. Menganalisis dan mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk tingkah laku yang dimaksud. Komponen-komponen itu disusun dalam urutan yang tepat menuju terbentuknya tingkah laku yang dimaksud. 3. Berdasarkan urutan komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara, mengidentifikasi hadiah untuk masing-masing komponen. 4. Melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan komponen-komponen yang telah disusun. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah nomor 7, teori sistematik behavior. Teori menurut Clark Hall menyebutkan bahwa suatu kebutuhan harus akan lebih dahulu dalam diri pelajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar
pengurangan kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, efisien belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar itu oleh respon-respon yang ditimbulkan individu. Jadi, pada intinya, pada teori ini menekankan bahwa sebelum pembelajaran harus merencanakan dulu sistem pembelajaran dan metode pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mengajar para siswa, supaya para siswa tersebut mudah paham dengan pelajaran yang akan dipelajari dan tidak terdapat kesulitan dalam menguasai pelajaran, sehingga mereka akan lebih cepat menangkap dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, yang nomor 8, kita akan membahas tentang teori Gaslat. Teori ini dikenal juga dengan sebutan Felt Theory atau Instinctful Learning. Menurut teori Gaslat, manusia bukan sekedar makhluk yang reaksi yang berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, akan tetapi manusia adalah individu yang merupakan buatan fisik dan psikis. Menurut Gaslat, ada 2 faktor yang sangat penting dalam belajar. Pertama, pemahaman atau pengertian. Kedua, pribadi atau organisme. Dalam kata lain, guru harus memahami bagaimana sikap peserta didik tersebut pada saat pelajaran hari itu dan harus mengerti apa yang dimaunya. Sehingga kita sebagai guru harus peka terhadap siswa supaya siswa terasa lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Dan semua akan terjadi lebih baik dan lebih efisien dan akan menimbulkan suasana belajar yang sangat menyenangkan. Baiklah, kita masuk yang ke-9, nomor 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor individual. Faktor individual mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, A. Faktor fisiologis. Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas belajar dalam mengikuti pelajaran. Misalnya contoh, anak sebelum berangkat sekolah diwajibkan untuk sarapan atau minum susu. Setidaknya mereka harus sarapan lah, supaya ketika belajar mereka tidak mudah lelah, letih, lesu, dan siap mengikuti pembelajaran di sekolahan. Yang B, aspek psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas perolehan pembelajaran pelajar. Di antara faktor-faktor yang bersifat praktis dan esensial adalah tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Jadi, kita harus mengarahkan siswa untuk mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler dan mengadakan berbagai tes untuk menuju siswa itu mencapai ketingkatan kecerdasan, terus bisa bersikap yang baik dan sopan, dan memiliki bakat dan tingkat kemampuan yang sangat baik. Misalnya, bakat kita mengadakan ekstrakurikuler yang pantas untuk anak SD, misalnya pramuka, basket, taekwondo, voli, dan lain sebagainya. Yang C adalah sikap siswa. Sikap siswa positif terutama kepada anak dalam mata pelajaran yang Anda ajarkan merupakan indikasi awal yang baik dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap Anda dan mata pelajaran yang akan tersampaikan dapat bumerang bagi proses belajar. Sikap positif misalnya, kita mengajarkan kepada siswa jangan terlalu keras dan jangan membentak-bentak dan lain sebagainya. Sikap negatif, kita tidak boleh memaksakan siswa. Jika siswa tidak kuat, mereka akan langsung down dan mungkin akan membenci kita.
sebagai guru dan tidak akan menyukainya sampai nanti. Yang D, bakat belajar. Bakat belajar adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dalam diri mereka. Howard Gardner menyebutkan bakat dengan istilah SMART dimetakan kecerdasan menjadi beberapa tipe. Ada 8 tipe kecerdasan yang disebutkan oleh Gardner, yaitu A, kecerdasan angka, number smart. Yang B, kecerdasan gambar, picture smart. Yang ketiga, kecerdasan tubuh, body smart. Yang D, kecerdasan musik, music smart. Yang E, kecerdasan bergaul, people smart. Yang F, kecerdasan diri, self smart. 9, kecerdasan alam, nature smart. Yang selanjutnya adalah E, minat siswa. Minat dapat mempengaruhi kualitas belajar seseorang dalam bidang studi tertentu. Misalnya, seorang anak menyukai matematika dan satu anak lagi tidak menyukai matematika. Jadi di sini membuktikan bahwa semua siswa tidak menyukai bidang studi tertentu. Yang F, belajar dan motivasi ekstrinsik. Hal yang dapat didapat dari luar individu siswa yang juga mendorong untuk melakukan kegiatan belajar seperti pujian. Jadi kita harus memotivasi siswa supaya siswa juga memiliki motivasi intrinsik untuk mengembangkan rasa belajar yang tinggi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan sosial. Seperti sekolah, guru, staf, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seseorang. Yang kedua adalah lingkungan non-sosial. Gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan pelajar itu merupakan lingkungan non-sosial. Yang ketiga adalah faktor struktural. Pendekatan belajar yang mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan proses belajar seseorang. Nomor 10 yaitu berpikir sebagai proses belajar. Cara belajar menurut Floyd L. Rooch membagi menjadi 3, yaitu berpikir deduktif adalah mengambil kesimpulan pernyataan umum. Yang kedua, berpikir induktif, yaitu mengambil 2 pernyataan yang dimulai dari pernyataan khusus diambil kesimpulan yang umum. Yang ketiga, berpikir evaluatif, yang adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, dan menghukumi tepat atau tidak suatu gagasan. Fungsi berpikir. Fungsi berpikir yaitu 1. Menetapkan keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 1. Pertama yaitu faktor kognisi, yaitu kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, faktor motif, yaitu keinginan sendiri. Yang ketiga, faktor sikap, kecenderungan dalam bersikap dan bertindak. Yang B, memecahkan persoalan. Cara pemecahan persoalan berlangsung melalui 5 tahap, yaitu pemecahan rutin, menggali memori, solusi mekanis, menggunakan lambang-lambang verbal dan grafis, pengalaman, atau insight solution. Yang ketiga, faktor-faktor kesalahan berpikir, faktor biologis dari kondisi fisik seseorang, dan faktor sosiopsikologis, yaitu motivasi, kepercayaan diri, dan sikap yang salah atau kebiasaan dan emosi. B. Pembelajaran. Pengertian dan hakikat pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau tindakan yang disengaja atau makhluk hidup untuk belajar. Yang kedua, pengertian pembelajaran menurut para ahli. A. Dufty dan Rohler. Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan sengaja dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai suatu kurikulum. B. Menurut Gagne dan Brick 1979, mengartikan instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Yang C. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. B. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan pada sistem pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses sebab akibat guru sebagai pengajar merupakan penyebab utama terjadinya proses pembelajaran siswa. Meskipun tidak semua perbuatan siswa itu dipengaruhi oleh guru yang mengajar. Oleh sebab itu, guru sebagai figur yang sentral harus mampu menetapkan strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat mendorong terjadinya perbuatan belajar siswa yang aktif, produktif, dan efisien. Ciri-ciri pembelajaran. 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 1. Merupakan proses upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, bertujuan harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. 3. Prinsip pembelajaran menurut Gagne dan Atwi Suparman. Respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi-kondisi atau lingkungan di siswa tersebut. Perilaku yang harus atau timbul di antara tanda-tanda tertentu itu akan hilang jika tidak diperbuat dengan akibat yang menyenangkan. Belajar atau berbentuk respon terbatas itu akan ditransfer secara ke siswa itu juga terbatas pula. Belajar akan menyenangkan bila 1. Cepat, mudah dipahami, efisien, dan informasinya jelas tentang yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan memecahkan materi kompleks dan respon siswa terhadap materi tersebut. Yang keempat, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah belajar merumuskan tujuan-tujuan yang apa yang diinginkan atau yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut, dan cara apa yang digunakan untuk menilai pembelajaran dalam pencapaian tersebut. Bentuk perencanaan pembelajaran dibentuk dari hal-hal yang paling umum ke pembelajaran yang paling khusus. Komponen-komponen dalam menyusun pembelajaran yaitu rencana pembelajaran yaitu tujuan, materi, terus strategi, media, dan evaluasi. Fungsi perencanaan pembelajaran. 1. Agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswa. Yang kelima, karakteristik rencana pembelajaran, yaitu ada yang pertama, ditujukan untuk siswa belajar. Yang kedua, memiliki tahap-tahap. Tahap-tahapnya yaitu ada 4. 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan, 3. Tahap evaluasi, dan 4. adalah tahap tindak lanjut. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah umum pengembangan rencana pembelajaran. Sebagai seorang guru, langkah awal yang diperhatikan dalam mengembangkan rencana pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dijabarkan dari yang paling tinggi tingkatannya. Tujuan pembelajaran ini ada 4.
Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Tujuan yang kedua adalah tujuan institusional atau lembaga. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga. Tujuan institusional sifatnya lebih konkret, sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan tiap sekolah. Jadi, setiap sekolah mempunyai tujuan institusional yang berbeda. Tujuan yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap bidang studi dan mata pelajaran. Biasanya tujuan kurikuler dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pembelajaran pada setiap bidang studi. Tujuan yang keempat adalah tujuan pembelajaran instruksional. Tujuan pembelajaran instruksional ini dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tujuan pembelajaran umum atau tujuan instruksional umum. Bagian yang kedua adalah tujuan pembelajaran khusus atau tujuan interaksional khusus. Selanjutnya adalah perencanaan materi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menetapkan materi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu materi pelajaran hendaknya ditetapkan mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, pentingnya bahan. Materi yang disampaikan merupakan bahan yang penting, baik dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk mempelajari bahan berikutnya. Yang ketiga, nilai praktis. Materi yang dipilih harus bermakna bagi siswa, dalam artian bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat perkembangan peserta didik. Materi hendaknya ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang terakhir, tata urutan. Materi harus ditata agar memudahkan peserta didik untuk dipelajari. Materi yang terakhir adalah rencana kegiatan pembelajaran. Yang melakukan proses pembelajaran adalah guru dan siswa. Maka dari itu, kegiatan pembelajaran pun dilakukan oleh guru dan siswa. Yang pertama adalah kegiatan guru. Bentuk kegiatan guru yang perlu diperhatikan tergantung pada jenis-jenis metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua adalah kegiatan siswa. Kegiatan siswa pun tergantung pada jenis metode pembelajaran yang dilakukan guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda sekalian, tolong dimaafkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.